Salam sejahtera Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC maupun simpatisan dimanapun Anda berada. Di Indonesia maupun di luar negeri. Karena link YouTube kami bisa dijangkau di seluruh dunia. Dan khususnya kepada hamba-hamba Tuhan dengan segala kerinduan, kehormatan, dan kerendahan hati, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa belajar topik yang sangat menarik, menantang, yang bertema Allah Esa. Nah, topik ini kami pancarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang khusus memuat pengajaran Alkitab. Karena itu Bapak Ibu bisa temukan ratusan video pengajaran Alkitab dengan topik-topik yang menarik. Banyak doktrin-doktrin yang saya kupas di sini. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran tentang Allah Esa ini, kita akan mendengarkan pujian penyembahan dari satu lagu, Ajaibnya Menyembahmu. Dahsyat ketika penyembahan kita sudah tepat sasaran. Ada mujizat dan kuasa yang terjadi. Kita dengarkan pujian penyembahan ini. Di tengah kegoncangan, ku percaya padamu, bahwa dari dalam badai sekalipun kau dapat menjawabku. Di setiap kekurangan, ku percaya padamu, bahwa selama ku tidur sekalipun kau dapat memberkatiku. Ku tahu Tuhan pasti melakukan segalanya.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, lagu yang begitu menguatkan, inspirasi yang ditulis oleh rekan saya, Pendeta Jonathan Prawira, seorang hamba Tuhan yang sangat kreatif. Kita akan masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai memimpin kami, sehingga kami diberikan kesempatan kembali belajar tema yang menarik, tema yang membuat penasaran, dan tema yang menimbulkan berbagai macam pertanyaan, bahkan perdebatan. Tapi kami bukan bermaksud berdebat, tapi kami hanya mencoba menyajikan apa yang ada di dalam firman-Mu, supaya kami mendapatkan pemahaman yang baru tentang Allah yang Maha Esa. Pimpin kami, sertai kami dengan penyertaan Roh Kudus. Kami percaya kami akan dapat memahami pelajaran yang cukup berat ini. Kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, nah tema mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Temanya Allah Esa. Dari tema tersebut saya kembangkan menjadi 20 judul kupasan yang berbeda-beda. Karena memang pemahaman tentang Allah itu sangat-sangat kompleks. Dan dari semua mata pelajaran yang pernah saya berikan, kayaknya ini yang paling panjang. Saya pernah mengupas topik pernikahan. Ya, hampir 20 judul pernikahan. Tapi ini lebih panjang. Saya juga pernah kupas topik Roh Kudus. Roh Kudus 15 sesi. Hanya tentang Roh Kudus saja, doktrin Roh Kudus saja. Maka ini yang paling panjang. Berapa sesi kita lihat? Yang pertama, mengenal Allah, mengenal dan menyembah Allah yang benar. Pentingnya mengenal Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Konsep tentang Allah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 3 fase konsep tentang entitas Allah di Alkitab. Awal mula munculnya konsep Allah Tritunggal. Peristiwa munculnya 3 pribadi Allah di Alkitab. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Apakah menunjuk pada 3 pribadi Allah? Kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah berbicara dengan siapa? Bapa adalah kiasan dari Yesus. Yang ke judul 11, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30, Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Allah Tritunggal dari sudut pandang Yesus. Apakah Yahweh itu nama Allah Bapa? Siapakah nama Allah yang sesungguhnya? Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Yesus adalah juru selamat tunggal. Yesus adalah Allah yang benar dan layak disembah. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 4. Aktif di luar kebenaran adalah kesia-siaan. Bapak Ibu, topik yang akan kita kupas pada saat ini adalah pentingnya mengenal Allah yang benar. Jadi temanya Allah Esa, judulnya pentingnya mengenal Allah yang benar. Memang sangat penting. Berapa penting? Di dunia banyak orang yang salah menyembah tanpa mereka sadari. Karena itulah di dalam Injil Yohanes 4 ayat 22-24 Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Renungkan baik-baik perkataan Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tapi kita merasa sudah kenal. Coba, agama mana yang merasa mereka tidak mengenal Allah? Enggak, semua agama merasa mereka sudah mengenal Allah. Karena sudah mengenal, mereka aktif menyembah. Maka mereka nggak akan pindah ke agama lain. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semua agama percaya mereka sudah mengenal Allah yang benar. Maka mereka aktif di dalam agama mereka masing-masing. Kalau mereka tahu bahwa agama mereka belum jelas mengajarkan tentang Allah, pasti mereka akan tinggalkan agamanya, cari agama lain, betul? Karena itulah Yesus katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aktif menyembah, tapi tidak mengenal. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah menghendaki kita menyembah Dia. Tapi wujud penyembahnya adalah dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu roh. Allah itu roh. Karena Dia adalah roh, tidak punya wujud
maka kita menyembah Allah pun harus dalam wujud roh. Tidak boleh wujudkan dalam bentuk materi-materi, patung-patung dan sebagainya. Nah, menyembah dalam kebenaran berarti penyembahan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena kebenaran adalah firman. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Karena antara kebenaran Allah dengan Allah sendiri tidak bisa dipisahkan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Berarti firman dengan Tuhan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengenal Allah itu sangat penting. Saya akan berikan 4 alasan kenapa mengenal Allah itu begitu penting. Maka ketika Anda salah mengenal Allah, Anda akan kehilangan 4 hal yang sangat penting ini. Yang pertama, agar kita tidak salah mengucap syukur kepada Allah. Yang kedua, agar kita tidak salah dalam penyembahan. Yang ketiga, agar kita bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Dan yang keempat, agar kita diselamatkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita akan kupas 4 poin ini dalam topik yang satu ini. Kita bahas yang pertama, supaya kita tidak salah mengucap syukur. Manusia yang punya etika adalah manusia yang bisa bersyukur. Apapun juga. Ketika kita diberikan sesuatu, kita harus berterima kasih kepada orang yang memberikannya kepada kita. Di bumi ini hanya ada satu pencipta. Hanya ada satu pencipta. Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Perhatikan di sini. Tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan. Artinya dia satu-satunya Tuhan yang menciptakan gelap, menciptakan terang. Oke? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, artinya dia yang menciptakan matahari, menciptakan alam semesta. Walaupun kita tidak mengenal dia, dia tetap Allah. Artinya adalah kita mengenal Allah atau tidak, dia tetap Allah. Kita menyembah dia atau tidak, dia tetap Allah. Bukan berarti ada manusia baru dia jadi Allah. Enggak. Kalau presiden enggak akan bisa jadi presiden kalau tidak ada yang memilih. Kalau tidak ada manusia, nggak bisa jadi presiden. Masa presiden memimpin diri sendiri? Nggak bisa. Tapi Allah tidak demikian. Tanpa manusia, dia tetap Allah. Tanpa manusia yang menyembah dia, dia tetap Allah yang maha kuasa. Tidak terbatas. Berarti manusia membutuhkan Allah. Bukan sebaliknya. Kalau manusia membutuhkan Allah, maka manusia yang harus mencari mengenal Allah. Secara umum, Sang Pencipta tidak pernah membedakan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial seseorang dalam memelihara kehidupan semua manusia. Karena semuanya dari ciptaan Tuhan. Kisah Rasul 14 ayat 16-17. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Perhatikan kata ini, menurunkan hujan dari langit. Nah, apakah yang diturunkan hujan dari langit itu hanya orang yang percaya Tuhan? Kan enggak. Percaya atau tidak, semua didapatkan air. Enggak mungkin dong orang yang percaya Tuhan hujan, sebelahnya orang ateis enggak turun hujan. Jadi hujan lokal. Enggak mungkin. Di sini orang yang percaya Tuhan dengan ateis sama-sama menikmati hujan. Orang baik, orang jahat sama-sama menikmati hujan. Nah, ketika kita diberkati oleh Tuhan, diberikan air minum, apakah kita bersyukur, berterima kasih atau tidak? Nah, saya akan buat simulasi begini. Oke. Di sini Indonesia ada 6 agama. Maka saya katakan Tuhan agama 1, Tuhan agama 2, sampai Tuhan agama 6. Karena masing-masing agama punya pemahaman, punya
Tuhan yang disembah berbeda-beda. Misalnya contoh, agama Kristen, Tuhannya adalah Yesus Kristus. Coba Anda tanya kepada agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Ketika ditanya, Tuhan kalian siapa? Kalau mereka jawab, Yesus Kristus, ini tinggal dibaptis. Betul? Kan nggak mungkin. Nah, simulasinya ada begini. Air. Katakanlah Tuhan di agama nomor 5 yang mengaruniakan berkat, yang memberikan makanan minuman kepada kita. Nah, setelah Anda nikmati, Anda bersyukur. Lalu yang bersyukur, Anda bersyukurnya di Tuhan di agama 2. Kira-kira Tuhan yang di agama 5 merasa Anda sudah bersyukur atau tidak? Menurut saya tidak. Okay? Tuhan yang memberkati Anda ada di ada di agama yang kelima. Sedangkan Anda bersyukurnya di agama yang kedua. Karena Anda umat di agama yang kedua. Artinya kan penyembahan rasa bersyukur Anda tidak tepat sasaran. Padahal Tuhan menghendaki kita bersyukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur dalam segala hal. Engkau nikmati 1 gelas air bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati. Aku masih bisa minum air ini. Tapi Tuhan mana yang Anda ucapkan syukur? Ketika Anda salah ucapkan syukur, Tuhan yang sudah mengaruniakan minuman kepada Anda tidak merasa bersyukur. Tapi kalau sudah tepat, maka Tuhan akan berkati Anda. Karena Anda tipe orang yang bisa bersyukur. Tipe orang yang bisa berterima kasih. Nah, kalau orang yang bisa berterima kasih, saya percaya pasti diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang kedua, jadi ketika engkau tidak mengenal Allah, pasti engkau salah bersyukur. Salah berterima kasih. Oke? Yang kedua, supaya kita tidak salah dalam penyembahan. Jadi menyembah Allah harus mengenal Allah. Ketika tidak mengenal Allah, engkau pasti salah dalam penyembahan. Manusia menyembah Allah sebagai Sang Pencipta adalah yang seharusnya. Dan memang Sang Pencipta juga menghendaki manusia ciptaan itu menyembah Dia. Karena Allah yang menciptakan manusia di dunia menghendaki manusia mencari Dia, mengenal Dia, dan menyembah Dia. Saat ini di dunia dihuni sekitar 8 miliar manusia yang terbagi menjadi 200 negara. Dari 200 negara, 8 miliar manusia terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Dan semua itu diciptakan oleh Allah, yaitu ateis, penyembah Allah jamak, dan penyembah Allah tunggal. Nah, semuanya itu diciptakan oleh Allah yang sama. Nah, Sang Pencipta ini menghendaki manusia itu mencari Dia, manusia mengenal Dia, dan manusia menyembah Dia. Itu diungkapkan Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 29. Kita lihat ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kita lihat dari satu orang. Artinya dari satu Tuhan, Dia menciptakan semua manusia. 8 miliar manusia itu berasal dari satu orang ini. Yang dimaksudkan di sini adalah Adam. Kenapa disebut satu orang? Padahal Allah menciptakan 2 orang selain Adam dan Hawa. Karena Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bukan diciptakan dari tanah. Kalau Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari tanah, maka ayat ini jadi keliru. Bukan satu tapi 2 orang. Lalu ayat 27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi kehendak Allah adalah makhluk ciptaannya, manusia ciptaan, mencari, menyembah, dan mengenal Dia. Memang sudah sewajarnya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti juga yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kenapa perlu menyembah Allah? Karena hidup mati kita ada di tangan Allah. Dia bisa membinasakan kita dalam sekejap. Dia juga bisa menyembuhkan kita dalam sekejap. Hidup mati kita di tangan Allah. Dia yang berotoritas, Dia yang berkuasa atas seluruh kehidupan manusia. Maka sudah selayaknya kita berdekat pada Dia, mengucap syukur, menyembah Dia supaya hidup kita terpelihara, hidup kita diberkati. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau
hasil ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, Allah menghendaki manusia ciptaan mengenal dan menyembah Dia. Nah, kalau salah mengenal, bisa kita terjebak pada menyembah objek-objek yang kita tuhankan. Misalnya hasil ciptaan kesenian manusia. Hasil kesenian ciptaan manusia itu adalah gambar-gambar. Maka ada gambar yang disembah, ada materi patung-patung yang disembah. Padahal itu keahlian manusia. Maka yang menyembah patung itu sesungguhnya belum mengenal Allah yang Maha Esa. Karena Allah yang Maha Esa itu roh, bukan materi. Maka kita tidak boleh terjebak di dalam penyembahan itu. Aktif melakukan penyembahan. Tentu hal itu baik. Namun jika salah menyembah karena tidak mengenal, tentu hal itu sangat tidak baik. Karena Allah tidak berkenan. Dengan kata lain, ketika kita menyembah tanpa mengenal atau salah menyembah, maka penyembahan kita tidak diperkenan Allah. Di Yohanes 4 ayat 22-24 kita sudah baca. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ketika kita tidak mengenal Allah lalu sembah, kita salah menyembah. Sayang, jika salah menyembah berarti kita sudah korbankan waktu, tenaga, uang. Salah satu bangsa yang aktif dalam penyembahan namun salah menyembah adalah bangsa Yunani. Rasul Paulus pernah ke kota Athena. Di dalam penginjilannya ke kota Athena, ibu kota Yunani saat itu. Nah, di kota Athena ini ada sekelompok orang Yunani yang aktif sekali melakukan penyembahan kepada Tuhan. Paulus pun memuji semangat mereka, tapi sayang mereka salah dalam penyembahan. Berikut ini pengalaman Paulus di kota Athena dan bertemu dengan orang-orang yang salah dalam penyembahan. Kisah Rasul 17 ayat 22-23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Jadi Paulus memuji mereka, bahwa mereka sangat aktif, sangat beribadah kepada dewa-dewa. Tapi sayang mereka salah menyembah. Ayat 23, "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Seapa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Perhatikan kalimat yang ditulis di dalam mezbah sembahyang mereka, kepada Allah yang tidak dikenal. Dalam bahasa Yunani ditulis agnostoteo, kepada Allah yang tidak dikenal. Kan sayang sekali. Aktif menyembah, tapi nggak mengenal yang disembah. Artinya apa? Sia-sia. Makanya Paulus rindu memberitakan Allah yang benar kepada mereka. Sama juga kerinduan saya untuk memperkenalkan Allah yang benar, Allah yang Maha Esa itu siapa? Ya, karena tidak mengenal akhirnya terjebak menyembah berhala. Tanpa mereka sadari, sehingga mereka pikir itu adalah Allah. Berhala-berhala mereka itu berupa patung-patung. Kisah Rasul 17 ayat 26, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena tidak kenal itulah, maka mereka salah menyembah. Allah adalah roh, tapi mereka menyembahnya dalam wujud materi. Jika salah dalam penyembahan, maka akan menjadi sia-sia. Karena itulah Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai ayat 9, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya." Artinya secara bibir, secara rupa luar aktif memuji, menyembah Allah, tapi sayang tidak mengenal. Padahal hatinya jauh daripadaku, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Tidak mengenal Allah, percuma beribadah kepadaku. Bapak Ibu, dalam beribadah, Anda harus mengorbankan 3 hal yang sangat penting. Korban yang pertama, korban waktu. Sekali ibadah, berapa waktu yang dibutuhkan? Minimum 4 jam, betul? 2 jam itu pasti ada di gereja.
Selesai makan kan selesai ibadah kan tidak bubar kan. Nah, kalau di gereja saya di Hotel 6 Center, pengurus gereja saya itu ya cukup kreatif. Selesai ibadah kami ada makan bersama-sama. Ya, kalau panitia sediakan makanan besar ya kita bisa makan nasi, sayur. Kalau enggak, makannya snack. Oke, intinya setelah bubar masih bisa kumpul bersama-sama, bisa kongko saling mempererat persaudaraan. Nah, belum hitung perjalanan. Saya punya jemaat. Kebetulan gereja saya di Hotel 6 Center di Jakarta Pusat, jemaat saya ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tangerang di Modern Land, ada yang dari Cipondo, semuanya berkumpul di sini. Bahkan ada yang dari Cibubur. Bayangkan Bapak Ibu, jauh-jauh. Nah, untuk bisa mencapai perjalanan dari jauh-jauh, saya punya jemaat yang dari Cibubur itu namanya karena dia belum punya mobil, namanya Apeng. Dia belum punya mobil sehingga dia bawa motor. Dari Cibubur naik motor sampai ke Jakarta, saya sempat tanya berapa lama perjalanan. Dia berkata, kalau lancar 45 menit Pak. Nah, pulang pergi hampir 2 jam naik motor. Itu naik motor bukan naik mobil loh. Itu pun jalan, potong jalan. Jadi ibadah memerlukan waktu minimal 4 jam. Kemudian korban yang pertama, tenaga. Dengarkan firman Tuhan 2 jam. Capek nggak? Capek. Kalau Anda sudah capek, sebentar kan Anda geser kanan, geser kiri. Betul, karena sudah capek. Sedangkan orang yang di belakang Anda kepingin melihat layar supaya bisa melihat teksnya, kepingin melihat wajah pendetanya yang ganteng, akhirnya kan ikut geser. Anda ke kanan, dia ke kiri. Anda ke kiri, dia ke kanan. Supaya badan Anda tidak menghalangi pandangan dia. Lama-lama di belakang kan jengkel. Ini orang penyakit ambennya lagi kambuh kali ya. Padahal Anda tidak punya amben. Tapi karena sudah lelah duduk, jadi korban tenaga. Dan satu lagi adalah korban uang. Uang kan perlu biaya transportasi, perlu persembahan, betul? Kolektor. Nah, 3 pengorbanan itu menjadi sia-sia ketika Anda tidak mengenal Allah dengan benar. Sayang sekali. Nah, kalau pengorbanan itu sia-sia berdalam hal ibadah, waktu, tenaga, uang dikorbankan, tapi percuma. Lebih baik nggak usah ibadah. Betul? Makanya penting sekali mengenal Allah dengan tepat supaya penyembahan ibadah kita tidak sia-sia. Itu alasan kedua. Alasan ketiga. Agar kita bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Untuk bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan, engkau harus mengenal Tuhan dengan baik. Kalau engkau tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka engkau tidak akan merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Ibaratnya tuh begini, katakanlah ini ada colokan listrik. Colokan listrik ini ada 10 lubang. Ternyata colokan listrik 10 lubang ini, 9 lubang tuh rusak. Hanya 1 lubang yang masih aktif. Artinya ketika engkau colokkan di lubang pertama, tidak ada listrik yang mengalir. Kedua, kebetulan lubang yang aktif itu ada di nomor 5. Berarti Anda harus colok ke nomor 5 yang tepat. Kalau Anda colok 1, 2, 3, 4, lalu Anda lewati yang 5, 6 sampai 10, Anda tidak akan dapat sambungan listrik. Karena yang masih aktif hanya 5. Bisa tangkap? Nah, sama juga penyembahan kita kepada Allah. Ketika kita menyembah Allah tapi tidak mengenal Allah, bagaimana kita bisa merasakan kuasa Allah mengalir, berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita? Kita lihat ada satu peristiwa. Hidup manusia itu tidak terlepas dari berbagai macam masalah dan sakit penyakit. Ketika kita berobat pun kita harus temukan dokter yang tepat. Artinya dokter spesialis. Jika engkau sakit kulit, datanglah ke dokter kulit. Jangan ke dokter jantung. Nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Engkau sakit kulit, datangnya ke dokter mata. Nah, ini kan nggak tepat, salah alamat. Jika engkau sakit jantung, datanglah ke obat jantung. Jika engkau sakit mata, carilah spesialis mata. Jika engkau sakit gigi, carilah dokter gigi. Jangan salah mencari dan seterusnya. Kalau salah dokter, ya gimana ya? Engkau sakit gigi, datangnya ke dokter jantung. Dokter jantung emang bisa operasi gigi Anda. Nah, akibatnya kan begini. Kenapa orang yang mau disuntik ini lari kabur? Karena salah dokter.
dokter. Di mana salahnya? Coba Anda lihat tabung suntiknya dengan badan orang itu. Lebih gede tabung suntik dari badan orang itu. Kaburlah. Kalau tidak kabur, bisa mati semaput. Betul? Artinya dokter malpraktek. Jadi mengenal dokter itu penting sekali untuk dapatkan kesembuhan penyakitmu. Demikian pula mengenal Allah. Allah sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Sanggup melakukan tanda heran apapun. Tapi engkau harus mengenal Tuhan yang benar. Nah, di sini saya akan memberikan satu bukti bahwa mengenal Allah yang benar baru bisa merasakan kuasa Allah. Ada seorang perempuan. Perempuan ini sakit pendarahan 12 tahun. Bayangkan bagaimana melewati hari demi hari selama 12 tahun. Maka tidak heran wanita yang satu ini badannya pasti kurus, lemas karena kekurangan darah. 12 tahun. Nah, selama 12 tahun dia sudah berobat kemana-mana. Harta kekayaan yang begitu banyak sudah dijual untuk berobat kemana-mana. Tapi tidak sembuh. Kenapa tidak sembuh? Karena belum temukan Tuhan yang benar. Dan akhirnya sampai suatu kali dia mendengar tentang Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Dia datanglah kepada Yesus. Tapi saat itu badannya lemah. Maka dia datang menjamah jubah Yesus. Kita lihat ceritanya. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Perhatikan kata berulang-ulang dan berbagai tabib. Dia ingin sembuh. Pendarahan terus, tidak leluasa dan fisik semakin lemah. Nyawanya terancam karena darah itu nyawa. Kehabisan darah maka kehabisan nyawa. Sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Artinya bangkrut demi mengobati dia. Tapi nggak ada kesembuhan. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Karena dia punya penyakit. Berobat nggak sembuh-sembuh. Dan penyakit itu semakin hari semakin menggerogoti tubuhnya. Makin parah. Coba gambar di ilustrasi ini. Dia memegang jubah Yesus. Jubah itu artinya di bagian bawah. Bagian bawah kenapa? Kayaknya dia tuh merangkak tuh. Merangkak. Dan itu nggak mudah loh perjuangan dia untuk bisa menjamah jubah Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kira-kira apa yang terjadi begitu dia menjamah jubah Yesus? Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Itu iman dia. Dan iman dia ternyata membuat dia sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Dahsyat nggak Bapak Ibu? 12 tahun berobat kemana-mana. Dan saya yakin bukan hanya tabib. Jika dia mendengar ada Tuhan yang bisa menyembuhkan agama lain, dia juga datang. Tapi tetap nggak sembuh. Sampai bertemu Yesus. Begitu jamah jubah Yesus, penyakitnya sembuh total, berhenti pendarahannya. 12 tahun dibandingkan hanya 1 menit. Berapa lama sih pegang jubah Yesus? Hanya 1 menit saja. Mungkin nggak sampai 1 menit pegang. Terjadi. Ibaratnya listrik tadi. Listrik. Anda ke stop listrik. Kan nggak tunggu lama dong. Coba Anda pegang. Listrik yang masih aktif Anda pegang. Kabelnya. Mati. Nggak usah 1 jam Bapak Ibu. Nggak usah 5 menit. 1 detik dia begitu pegang langsung kena stop. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Langsung mengalir dan dia dapat kesembuhan. Jadi mengenal Allah akan membuat kita menemukan kuasa Allah. Diberkati. Terkoneksi. Kita lihat ini bayangan. Ingin merasakan kuasa Tuhan, ibarat bayangan Petrus yang bisa menyembuhkan ketika orang sakit kena bayangan itu. Artinya harus tepat sasaran. Jadi, waktu Petrus melakukan pelayanan, ternyata dia disertai kuasa Tuhan. Bayangannya bisa menyembuhkan orang. Kita lihat Kisah Rasul 5, 15, 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai seorang dari mereka. Dan orang
Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Dahsyat kan? Dahsyat. Rasul Petrus yang memiliki kuasa yang luar biasa. Jadi waktu dia berjalan, lihat bayangannya. Jadi orang saking hebatnya kuasa Petrus, maka orang yang nggak tahu ide dari siapa. Karena untuk dekati Petrus, mendapatkan jamahan Petrus, ditumpangnya tangan, kan nggak mungkin. Begitu banyak orang yang mengeruni Petrus sehingga timbul ide, yaudah kita percaya ini orang sakti. Bayangan saja kita dapatkan. Jadi orang dibaringkan sepanjang perjalanan, di mana bayangan Petrus ketika dia lewat, kena bayangan, orang itu sembuh, penyakitnya sembuh, kerasukan setan kabur. Bayangkan, bayangan bisa menyembuhkan orang. Berarti kalau tidak kena bayangan Petrus, penyakitnya nggak sembuh. Jadi perlu sekali hubungan. Ketika engkau mengenal Allah, hubungan dengan Allah jadi kena, maka mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Nah, hubungan dengan Tuhan, ingin merasakan kuasa Tuhan, merasakan penghiburan Tuhan, itu ibarat kita telepon. Ibarat kita telepon. Oke, terkoneksi atau tidak. Misalnya, nomor telepon. Di sini nomor teleponnya 686868696. Jadi ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 8 angka, 9 angka. Oke, 9 angka. Nomor teleponnya itu 10 angka. Tapi Anda sudah menekan tepat 9 angka. 9 angka sudah tepat. Hanya satu nomor yang salah. Kira-kira Anda tersambung nggak dengan orang yang Anda ajak bicara? Begitu ada suara, halo. Anda tanya, halo. Dan di sana berkata, ya ini kantor polisi, ada apa ya? Kira-kira Anda masih mau lanjut pembicaraan atau tutup saja? Pura-pura nggak tahu? Saya yakin kita langsung matiin telepon itu. Karena Anda tuju nomor telepon pacar Anda, tapi salah nomor ke kantor polisi. Nah, kenapa? Karena salah nomor. Satu kurang, nomornya angka 9 di ujungnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, perlu nomor yang tepat. Nah, ini adalah angka saya punya Zoom. Jadi saya suka mengajari Zoom 68686969. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus tawarkan. Siapapun juga yang sakit penyakit, punya beban berat, punya kesulitan, datang kepada dia. Dia sanggup menyelesaikan masalah. Tapi masalah harus datang. Tapi kalau engkau tidak mengenal, bagaimana engkau datang? Sama seperti engkau untuk dapatkan kesembuhan dokter, engkau yang harus datang kepada dokter. Tapi dokternya juga harus benar. Sakit mata datangnya ke dokter jantung. Nah, ini kan nggak tepat, salah dokter. Nah, Yesus itu ibarat dokter. Kita harus kenal dia, harus datang kepada dia, baru mujizat itu terjadi. Permasalahannya adalah, apakah Anda sudah kenal dan sudah temukan Tuhan yang benar atau belum? Kalau Anda belum kenal, engkau belum temukan Tuhan yang benar, bagaimana kuasa Tuhan bisa mengalir di dalam hidupmu? Bagaimana mujizat bisa terjadi di dalam hidupmu? Jelas tidak akan terjadi. Itulah Bapak Ibu. Yang terakhir, bagian yang terakhir, kenapa mengenal Allah yang benar itu penting? Agar kita diselamatkan masuk ke sorga. Bapak Ibu, apa sih tujuanmu beragama? Apakah tujuanmu percaya Tuhan? Memang motivasi orang beragama, motivasi orang bertuhan memang beda-beda. Tapi saya yakin, sebagai umat Kristen, tujuan Anda jelas. Apakah engkau percaya Tuhan supaya penyakitmu sembuh? Apakah engkau percaya Tuhan karena ingin diberkati? Percaya Tuhan supaya keluargamu harmonis, damai sejahtera? Saya yakin bukan itu tujuan. Seharusnya itu bukan tujuan. Tujuan utama kita percaya kepada Tuhan adalah agar diselamatkan masuk surga. Jika tujuan kita percaya kepada Tuhan supaya kita diberkati, menjadi kaya raya. Orang ateis yang tidak percaya Tuhan juga banyak kaya raya. Nggak percaya Tuhan dia kaya raya. Kalau gitu, untuk apa percaya Tuhan? Lalu kita percaya Tuhan supaya penyakit kita disembuhkan. Bapak Ibu,
Banyak dokter ateis. Pintar-pintar dokter yang ateis. Yang berobat itu adalah orang yang percaya kepada dia. Yang dokter yang tidak percaya Tuhan. Yang berobat kepada dia itu banyak pendeta-pendeta. Mau ngomong apa? Karena itu, tujuan utama kita percaya pada Tuhan, terutama Tuhan Yesus adalah ingin diselamatkan. Kita diberkati, bonus. Penyakit kita disembuhkan, bonus. Keluarga kita harmonis sampai sejarah, bonus. Jadi bonus jangan dijadikan tujuan utama. Bonus tetap bonus, dapat oke, nggak dapat oke. Tetapi keselamatan itu menjadi tujuan utama, harus kita dapatkan. Kalau keselamatan kita tidak dapatkan, sia-sialah kita percaya kepada Tuhan. Hidup manusia di dunia penuh dengan penderitaan. Itu adalah satu fakta. Hidup manusia di dunia penuh dengan penderitaan. Ribuan tahun yang lampau, Nabi Musa sudah mengungkapkan bahwa hidup manusia di dunia itu penuh dengan penderitaan. Kita lihat Mazmur 90 ayat yang ke-10. Ini adalah satu lukisan dari Nabi Musa bahwa memang hidup manusia di dunia itu penuh dengan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perhatikan perkataan dari Musa. Yang menulis kitab Mazmur itu banyak orang. Tapi Mazmur 90 yang tulis itu adalah Nabi Musa. Dari kecil Nabi Musa itu sudah menghadapi penderitaan. Karena saat itu negaranya dijajah oleh bangsa Mesir. Dan Firaun di zaman itu mengeluarkan satu aturan yang sangat keras, sangat kejam. Setiap anak laki-laki Ibrani yang lahir harus dibuang ke Sungai Nil. Pembunuhan massal. Musa pun sempat dihanyutkan di Sungai Nil. Untunglah diselamatkan bahkan menjadi anak dari putri Firaun. Kita lihat masa hidup kami 70 dan jika kuat 80 tahun adalah satu lukisan hidup manusia itu sangat singkat. Singkat, sehari-sehari berlalu tidak terasa oleh kita. Kemudian, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya adalah hidup manusia itu penuh penderitaan. 70, 80 tahun apa yang paling menonjol, yang paling dibanggakan dalam hidup manusia? Kesukaran dan penderitaan. Dengan kata lain, hidup manusia penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Lalu melayang lenyap, artinya sia-sia, hilang. Datang dengan tangan kosong, akan kembali juga dengan tangan kosong. Apa yang kita dapatkan tidak bisa kita bawa. Saya buatkan sebuah skema tentang hidup manusia berdasarkan Mazmur 90 ayat 10 yang dikatakan oleh Musa tadi. Mazmur 90 ayat 10. Hidup manusia diawali seperti sebuah garis. Awal dari garis ini adalah lahir, akhir dari garis ini adalah kematian. Lahir maupun mati. Karena itu lahir ada, kemudian kita isi dengan usia kita. 10, 20, 30, kemudian 60 sampai 80. Usia di sini saya ambil dari ayat tadi. Masa hidup kami 70, kalau kuat 80 tahun. Tapi saya membedakan dengan warna. Perhatikan warna. Warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Kenapa saya buat demikian? Ini hanya sebuah filosofi. Warna tahun 10 sampai 30 masih hijau. Artinya masih jauh dari kematian. Kemudian tahun 40 sampai 60 sudah lampu kuning. Hati-hati. Sampai 70 80 sudah lampu merah. Sudah harus mempersiapkan diri menghadapi Sang Pencipta. Tapi bukan berarti umur 70-80 pasti mati, enggak. Musa sendiri berumur 120 tahun baru mati. Ini hanya sebuah permainan filosofi. Di atasnya saya berikan tanda tanya semua. Artinya, engkau bisa lewati 10 tahun, bisa lewati 20 tahun enggak. Bisa lewati usia 20 tahun, bisa lewati usia 30 tahun tidak. Dan seterusnya. Karena apa? Setiap saat kita bisa mati. Peti maya dibuat untuk orang mati, bukan untuk orang tua. Dan semua orang bisa mati. Seorang ahli filsafat dari Jerman namanya Martin Heidegger mengatakan, kelahiran adalah awal perjalanan menuju kematian. Jadi begitu kita lahir, suka tidak suka Anda sedang berjalan menuju satu titik yang disebut kematian. Nah, setelah mati, kemudian awal hidup manusia adalah penuh penderitaan. Seperti Mazmur 90 ayat 10 tadi. Lahir adalah air mata,
mati juga air mata. Penuh dengan penderitaan. Jadi, yang menonjol dalam hidup manusia itu, hidup manusia ada dua sisi. Ada suka, ada duka. Mungkin sukacita itu hanya 25%, duka citanya ada 75%. Ini fluktuatif, bisa naik turun. Contoh, ketika Anda pergi ke gereja beribadah, lagi asik beribadah, ada handphone bunyi di saku celana Anda. Tit, 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 tit. Tapi mungkin Anda tidak aktifkan, tapi Anda hanya buat getar. Setelah itu Anda penasaran dong, tarik handphone Anda. Karena ada getaran, ditarik. Lihat, dari salah satu bank. Anda pikir, paling nagih kredit, masukkan lagi. Berbunyi lagi. Setelah beberapa kali Anda kan penasaran, lalu Anda pura-pura ke WC, kemudian Anda angkat, halo. Tiba-tiba ada satu suara, Pak, selamat ya, Anda menang undian mobil BMW. Anda senang nggak? Anda senang nggak dapat undian BMW? Kalau tidak senang, sumbangkan ke gereja. Pasti senang dong, senang. Wah, puji Tuhan. Tapi kalau sebaliknya gimana? Ketika Anda dapat BMW, sukacita langsung naik. Bisa 30-40%. Duka citanya yang menurun. Tapi kalau dibalik gimana? Anda ibadah nih. Selesai ibadah, Anda lagi menuju ke tempat parkiran, bawa kunci mobil, sampai sana. Mobilnya nggak ada. Hanya ada bekas ban mobil. Reaksi Anda gimana? Sukacita pasti menurun, duka cita pasti naik. Otomatis. Nggak mungkin Anda berkata, puji Tuhan, mobilku hilang. Betul? Sudah saatnya asuransi. Kan nggak begitu. Tetap sedih. Jadi fluktuatif. Intinya adalah, lahir air mata, mati air mata, artinya awal dan akhir hidup manusia adalah air mata. Dengan kata lain, hidup di dunia ini penuh penderitaan. Nah, setelah kita meninggal, bukan habis perkara. Ada dua tempat yang akan dituju. Kalau tidak sorga, neraka. Pilihan ada di tangan Anda. Karena setelah mati masih harus menghadapi penghakiman. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Mati satu kali. Artinya tidak ada kesempatan kedua. Hanya ada satu nyawa. Jangan sampai sebelum mengenal Allah yang benar, nyawa Anda sudah diambil dari bumi. Berusahalah mengenal Allah yang benar supaya engkau diselamatkan. Karena ada penghakiman setelah kematian. Untuk urusan keselamatan, Anda tidak boleh main-main. Karena taruhannya adalah api neraka. Tidak ada gunanya engkau sukses di dunia. Tidak ada gunanya engkau kaya di dunia. Tidak ada gunanya engkau nikmati hidup di dunia. Kaya, sukses, badan sehat, keluarga bahagia, anak-anak berbakti. Tidak ada gunanya semuanya itu karena hanya bersifat sementara. Setelah engkau mati, harus masuk ke neraka. Karena itu, engkau harus benar-benar mengenal Allah yang benar. Supaya engkau diselamatkan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umat Tuhan masih bisa binasa. Kenapa? Karena umat Tuhan tidak menjamin dia mengenal Tuhan dengan baik. Karena itulah pengenalan kepada Tuhan sangat penting. Supaya kita tidak binasa. Karena jika kita tidak mengenal Allah, pasti salah sembah. Jika kita tidak mengenal Allah, maka petunjuk Allah yang benar ini tentang keselamatan kita tidak dapatkan. Karena kita tidak mengenal Allah yang benar. Maka mengenal Allah yang benar itu betapa pentingnya agar kita diselamatkan. Dan pengenalan itu hanya bisa kita dapatkan lewat pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Makanya saya lebih suka mengajar daripada berkhotbah. Kita hanya punya satu nyawa. Kita hanya punya satu kesempatan saja. Karena setelah kita mati, kita akan dihakimi. Dan hanya ada satu nyawa, hanya ada satu kesempatan. Jangan sampai
kesempatan ini hilang, sebelum engkau meninggal, engkau sudah harus temukan Allah yang benar itu siapa, agar engkau diselamatkan. Karena kita tidak tahu hidup kita berapa panjang. Maka Musa kembali mengatakan, tadi kita sudah baca Mazmur 90 ayat 10, lalu di ayat 12 Musa katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hitunglah hari-harimu. Bagaimana menghitung hari-hari? Sederhana. Kita hitunglah satu hari. Satu hari 24 jam. 8 jam itu tidur, istirahat katanya. Tidur yang sehat 8 jam. Nah kemudian sisa 8 jam engkau bekerja. Karena peraturan pemerintah waktu kerja ada 8 jam. 16 jam sudah hilang. Sisa 8 jam. 8 jam engkau mau pakai untuk apa? Perjalanan. Pulang pergi. Bisa 1-2 jam. Oke? Berarti sisa 6 jam. Belum termasuk Anda mandi sehari. Ya 2 kali. 2 kali sekali mandi berapa lama? Setengah jam. Hilang 1 jam. Sisa 5 jam. Belum makan. Ini tinggal makan. Sehari makan 3 kali. Butuh waktu berapa lama? Kemudian masih berbagai macam kegiatan. Masih ada waktu nggak untuk nonton sinetron? Film drakor, drama Korea. Itu menarik, itu betul? Mana lebih menarik? Dengarkan firman Tuhan atau drakor? Lebih menarik mana? Lebih menarik mana? Dengarkan khotbah beribadah gereja atau jalan-jalan di mall. Karena waktu jalan di mall sudah nggak ada. Bapak Ibu, sudah tidak ada waktu untuk kegiatan rohani. Tidak ada doa, tidak ada baca Alkitab, tidak ada waktu beribadah lagi. Maka saking sibuknya di dunia, waktu tidak cukup dipakai. Sehingga waktu tidur Anda kurangi. Kurang dari 8 jam. Akibatnya Pak, kesehatan menurun. Karena itulah, ajar kami menghitung hari-hari demikian. Kenapa perlu menghitung hari-hari? Karena kita tidak tahu kapan mati. Tidak tahu kapan mati. Ketika berbicara kematian, bisa mati karena penyakit, serangan jantung, dan lain-lain. Bisa mati karena musibah atau bencana, gempa bumi, longsor. Bisa mati karena kecelakaan di udara, darat, laut. Bisa mati karena bunuh diri dan bisa mati karena dibunuh. Nah, yang ini dibunuh. Mungkin Anda masih ingat peristiwa tanggal 9 bulan 11 tahun 2001, WTC diserang oleh teroris. Dengan ledakan pesawat. Dan berapa banyak yang korban? 3.000-an orang mati di gedung WTC yang runtuh itu. Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Tidak ada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Kalau hari kematian bisa diketahui 3.000 orang yang ada di gedung WTC, saya yakin tidak ada satu pun yang masuk kantor hari itu. Kosong. Jadi ketika pesawat diledakkan, runtuh, silahkan runtuh. Nggak ada satu penyawa yang melayang. Tapi kan nggak tahu. 3.000 orang. Dan Amerika itu negara Kristen. Berapa banyak orang Kristen yang mati di sana tertimbun. Karena itulah tidak ada seorang pun yang tahu kapan mati. Pengkhotbah 9:12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Perhatikan gambar ini. Memang gambar ini agak sadis. Saya ambil cuplikan dari sebuah film. Oke. Film Destination. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Perhatikan, tiba-tiba kran jatuh dari atas menimpa orang itu, bonyok, gepeng, mati. Kita pun bisa setiap saat. Karena itu sebelum kita mati, temukan Tuhan yang benar. Sebelum mati, aktif menyembah Tuhan yang benar. Karena itulah semua agama menawarkan konsep keselamatan karena percaya adanya Tuhan. Namun hanya agama yang mengenal Allah yang benar yang bisa menjamin keselamatan umatnya. Menjamin keselamatan umatnya untuk masuk surga. Nah, apakah Allah yang Maha Esa atau satu itu akan mendirikan banyak agama dan kepercayaan berbeda-beda di dunia?
Jawabannya adalah tidak. Jika Allah itu hanya ada satu, maka hanya ada satu agama yang diberikan oleh Allah. Ketika Anda tidak mengenal agama mana yang diberikan Allah untuk memperoleh keselamatan, Anda akan terjebak. Ketika manusia salah menyembah, maka yang disembah bukan lagi Tuhan, melainkan suatu objek yang dituhankan. Dan di dunia ini banyak sekali orang yang salah menyembah tanpa mereka sadari. Saat ini penduduk bumi ada 8 miliar, terbagi orang ateis, orang jamak, orang penyembah Allah tunggal. Nah, agama dan kepercayaan banyak muncul di dunia. Siapa yang mendirikan? Bagaimana jika saudara memeluk agama yang didirikan oleh manusia, bukan yang didirikan oleh Allah? Apakah Anda bisa selamat? Karena Anda mengikuti agama bukan dari Allah, Anda tidak akan selamat. Di dunia 3 agama penyembah Allah Esa. Oke, katakanlah begini. Penganut agama-agama ini, agama non-Kristen yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka yakin nggak selamat? Yakin dong. Semua agama di dunia ini yakin mereka selamat. Kalau tidak yakin, mereka sudah tinggalkan agama mereka. Tapi ketika dihadapkan dengan ayat Alkitab ini, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Masih ada jalan lain? Tidak ada. Masih ada orang lain yang bisa memperkenalkan Allah kepada kita? Tidak ada. Lewat Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di kolong langit ini, utara, timur, barat, selatan, hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita, nama Yesus Kristus. Karena itulah mengenal Allah yang benar itu penting agar kita diselamatkan. 2000 tahun yang lampau, Yesus mengutus anaknya ke dunia dengan harapan supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah di dalam ayat 18, barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus berada di bawah hukuman, karena tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kepingin masuk surga tapi tidak mengenal Allah yang mempunyai surga adalah sesuatu hal yang aneh. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dari sini kita tahu siapakah Yesus. Dialah yang berkuasa di sorga, Dia yang berkuasa di bumi. Nah, kalau Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus percaya kepada Yesus. Di bumi, kalau kita ingin dapatkan kuasanya, ingin dapatkan berkatnya, ingin dapatkan damai sejahtera, ingin dapatkan kesembuhan, kita harus percaya kepada Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Esa. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Di sesi yang kedua ini kami sudah belajar betapa pentingnya mengenal Allah yang benar. Supaya kami tidak salah bersyukur, tidak salah menyembah, supaya kami memperoleh anugerah keselamatan, dan supaya kami mendapatkan kuasa, berkat, dan perlindungan Engkau. 4 poin itu sangat penting supaya kami mengenal Allah yang benar. Tuntun kami, ajar kami, bimbing kami, supaya kami benar-benar menemukan dan menyembah Allah yang Maha Esa, Allah yang benar, yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk sesi yang selanjutnya yang akan kita kupas adalah topik yang ketiga. Allah yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Akan dikupas pada minggu yang akan datang. Kita nikmati satu pujian terakhir, mujizat itu nyata. Perempuan pendarahan 12 tahun mengalami mujizat Tuhan setelah dia mengenal Tuhan yang benar. Demikian pula kalau engkau ingin merasakan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, berkat Tuhan, engkau harus mengenal Tuhan yang benar.
Kita nikmati lagu ini. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu, mahasiswa teologi, ITAI, Institut Teologi Allah Esa. Setiap kali Anda ikut pelajaran ini, Anda diwajibkan untuk mengisi 10 pertanyaan untuk setiap topiknya. Setelah Anda isi, Anda kembalikan. Dan topik pelajaran yang kedua adalah pentingnya mengenal Allah yang benar. Kita lihat ke 10 pertanyaan tersebut. Yang pertama, sebutkan 4 alasan mengapa mengenal Allah yang benar sangat penting. Yang kedua, orang-orang Yunani di kota Athena tidak mengenal Allah yang benar. Hal itu terbukti dari sepotong kalimat di mezbah mereka. Apa bunyi kalimat yang ditulis di atas mezbah mereka? Tuliskan kalimat itu kalau Anda bisa langsung dilengkapi dengan bahasa Yunaninya. Yang ketiga, karena tidak mengenal Allah, benda-benda berhala apakah yang disembah oleh orang-orang Yunani di kota Athena? Yang keempat, ketika engkau salah dalam penyembahan karena memegang ajaran manusia, maka engkau akan percuma. Tuliskan ayatnya. 5. Dalam penyembahan minimal kita akan mengorbankan 3 hal. Apa saja? Dan pengorbanan itu jadi sia-sia karena ajaran yang kita pegang adalah ajaran manusia. Yang keenam, siapakah rasul yang memiliki kuasa sampai bayangannya punya kuasa menyembuhkan sakit, penyakit, dan roh-roh jahat? Yang ketujuh, siapakah nabi yang mengatakan hidup manusia 70 tahun dan bila kuat 80 tahun?
dan berlalunya buru-buru dan penuh dengan penderitaan. Tuliskan lengkap teks ayatnya. 8. Ketetapan Allah manusia akan mati berapa kali dan setelah mati apa yang akan dihadapi. Tuliskan lengkap ayatnya. 9. Menurut Anda, jika Allah itu hanya ada satu atau esa, apakah Allah yang satu itu akan mendirikan banyak agama di dunia? Jelaskan menurut pemahaman Anda dan bahasa Anda. Yang terakhir, untuk masuk ke sorga kita harus mengenal sang penguasa sorga. Siapakah sang penguasa sorga? Tuliskan ayatnya. Tuhan Yesus berkati, ketik rapi, jawab dan kirimkan kembali.